Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kita akan bahas di sini untuk bahan teman-teman dalam menghadapi tes SKB CPNS untuk formasi guru ya. Karena ini adalah peraturannya. Di sini menggantikan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993. Juga tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Oke, di sini yang dinamakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara yang dinamakan kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan rencana pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik. Ini yang perlu kita bahas bagi teman-teman untuk persiapan SKB, yaitu menyusun RPP, kemudian pelaksanaannya seperti apa, metodenya seperti apa, kemudian penilaiannya seperti apa, itu yang kita bahas nanti. Itu ya yang perlu kita pelajari dalam persiapan menghadapi tes SKB. Sementara untuk kegiatan bimbingan adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil dari evaluasi tersebut. PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini adalah sebuah istilah biasanya disingkat dengan PKB, yaitu pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, kemudian berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya. Sedangkan yang dinamakan angka kredit itu adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. PKG, penilaian kinerja guru, adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Sedangkan istilah untuk daerah khusus di sini adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, atau daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat yang lain. Sementara program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi CPNS guru. Jabatan fungsional guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan taman kanak-kanak, dasar, lanjut, dan sekolah khusus. Sekarang kita akan bahas di sini jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya. Yang pertama adalah guru kelas. Yang kedua adalah guru mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, sudah sama tadi ya. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, kemudian mengarahkan atau melatih paling sedikitnya yaitu 24 jam tatap muka. Dan paling banyak adalah 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Minimal satu minggu harus 24, maksimalnya adalah 40 jam. Sementara untuk beban kerja guru bimbingan dan konseling, guru BK, yaitu mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik dalam 1 tahun. Kewajiban guru
dalam melaksanakan tugas adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan, menilai, mengevaluasi, kemudian melaksanakan pembelajaran, perbaikan, dan pengayaan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi. Dan yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran atau media bimbingan, dan alat penilaian atau evaluasi. Dalam melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Instansi pembina jabatan fungsional guru adalah Departemen Pendidikan Nasional. Unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya adalah yang pertama adalah pendidikan, kedua pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, tiga pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, yang keempat penunjang tugas guru. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi pendidikan. Pendidikan meliputi pendidikan formal dan memperoleh gelar atau ijazah. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan atau diklat, prajab, dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTPP. Prajab atau sertifikat, termasuk juga program induksi untuk guru pemula. Yang kedua, pembelajaran atau bimbingan dalam tugas tertentu meliputi yang pertama melaksanakan proses pembelajaran, di sini bagi guru kelas dan guru mapel. Yang kedua, melaksanakan proses bimbingan untuk guru BK. Yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau biasa disingkat dengan PKB meliputi yang pertama pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, dan yang ketiga adalah karya inovatif. Di sini penting untuk kenaikan pangkat seorang guru. Pengembangan kepribadian, pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Pengembangan diri bisa termasuk diklat fungsional, diklat, tapi yang mendapatkan nilai minimal adalah 32 jam. Yang kedua adalah kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi atau keprofesionalan guru. Sedangkan publikasi ilmiah, di sini bisa publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Bisa mempublikasikan buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku pedoman bisa. Karya inovatif di sini menemukan TTG, teknologi tepat guna, menemukan dan menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga atau alat praktikum, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, kemudian soal dan sejenisnya. Sedangkan penunjang tugas guru meliputi di sini memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Yang kedua, memperoleh penghargaan atau nada jasa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru antara lain membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, praktek industri, ekstrakurikuler, dan sejenisnya. Menjadi organisasi profesi atau bisa kepramukaan, menjadi tim penilai angka kredit, menjadi tutor, menjadi pelatih, instruktur, itu termasuk dalam mendukung tugas guru, kegiatan yang mendukung tugas guru. Jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Yang pertama adalah guru pertama,
guru muda, guru madya, dan guru utama. Kemudian jenjang pangkat guru, guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Sekarang kita ke yang pertama, yaitu guru pertama. Guru pertama di sini adalah penata muda, kemudian penata muda tingkat 1, yaitu golongan ruangnya 3A dan 3B. Sementara guru muda, penata, dan penata tingkat 1, golongan 3C, 3D. Sedangkan guru madya di sini adalah pembina, pangkatnya pembina, pembina tingkat 1, pembina utama muda. Golongan ruangnya adalah 4A, 4B, 4C. Sementara guru utama di sini adalah pembina utama madya dan pembina utama. Golongan ruangnya 4D dan 4E. Gitu ya. Sekarang rincian kegiatan guru kelas. Ini yang penting, yang perlu dibahas. Untuk yang lingkup mana saja untuk guru kelas yang dipelajari untuk materi tes SKP, ya sekitar ini. Tentang kurikulum, yang kedua mengenai silabus, karena di sini yang harus dilakukan oleh guru kelas adalah menyusun kurikulum pembelajaran, menyusun silabus pembelajaran, menyusun RPP, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur soal sesuai dengan mata pelajaran, menilai dan mengevaluasi, menganalisis hasil penilaian pembelajaran, melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan, melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi, membimbing guru pemula dalam program induksi, membimbing siswa dalam kegiatan ekstra, ini ya, melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah, membuat karya inovatif kayak tadi teknologi tepat guna gitu ya. Sementara untuk rincian kegiatan guru mata pelajaran meliputi menyusun kurikulum, menyusun silabus, menyusun RPP, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur atau soal setiap sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, menilai dan mengevaluasi, menganalisis hasil penilaian tersebut, melaksanakan pembelajaran dan kemudian perbaikan dan pengayaan, menjadi pengawas penilai, membimbing guru pemula dalam program induksi, membimbing siswa dalam kegiatan ekstra, melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah, membuat karya inovatif. Sementara untuk guru BK, rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: menyusun kurikulum bimbingan dan konseling, menyusun silabus BK, menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling, melaksanakan bimbingan dan konseling per semester, menyusun alat ukur atau lembar kerja program bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling, menganalisis hasil bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran, menjadi pengawas penilai, membimbing guru pemula dalam program induksi, membimbing siswa dalam kegiatan ekstra, sama ini melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah, membuat karya inovatif. Kemudian guru dapat melaksanakan tugas tambahan dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, yaitu sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah, atau sebagai wakil kepala sekolah, ketua program keahlian atau yang sejenisnya, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau sejenisnya yang ada pada sekolah tersebut. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan. Kemudian untuk penilaian kinerja guru, untuk PKG, di sini kan menggunakan nilai dan sebutan. Untuk rentang nilai 91 sampai dengan 100, sebutannya adalah amat baik. Ini ada hubungannya nanti dengan belakang. 76 sampai 90 baik, 61 sampai 75 cukup, 51 sampai 60 sedang, kurang dari 50 sebutannya adalah kurang. Di sini, nah ini pentingnya. Jika sebutannya amat baik, maka akan diberikan angka kredit tersebut sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Jika sebutannya baik, diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Sebutannya cukup,
maka 75%. Sebutannya sedang 50%. Kurang 25% dari jumlah angka kreditnya. Jadi semaksimal mungkin seorang guru harus bisa amat baik atau minimal baik agar penilaiannya adalah 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai. Golongan pertama, pangkat penata muda atau golongan ruang 3A. Yang ingin naik pangkat ke golongan ruang 3B, syaratnya adalah paling sedikit 3 angka kredit dari pengembangan diri, bisa dari diklat ya. 3 angka kredit, 1 angka kredit itu diklatnya minimal adalah 32 jam ya. Kemudian guru pertama, pangkat penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B yang ingin naik pangkat ke golongan 3C, syaratnya adalah 4 angka kredit dari publikasi ilmiah atau bisa dari karya inovatif. Kemudian paling sedikit 3 angka kredit dari pengembangan diri. Untuk golongan ruang 3C yang ingin naik ke golongan ruang 3D, syaratnya adalah paling sedikit 6 angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ya. Kemudian paling sedikit adalah 3 angka kredit dari pengembangan diri. Sementara untuk guru muda pangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D yang akan naik jabatan ke golongan atau pangkat pembina, golongan ruangnya 4A, syaratnya adalah 8 angka kredit dari publikasi ilmiah dan atau karya inovatif, kemudian 4 angka kredit dari pengembangan diri. Sementara dari 4A ke 4B, ini syaratnya lebih berat lagi. Dari publikasi ilmiah dan atau karya inovatif butuh angka kredit 12. Kemudian pengembangan diri butuh 4 angka kreditnya. Sementara dari 4B ke 4C, di sini adalah 12 angka kredit dari publikasi ilmiah dan atau karya inovatif, kemudian 4 angka kredit dari pengembangan diri. 4C ke 4D, publikasi ilmiah dan atau karya inovatifnya butuh 14 angka kredit, kemudian pengembangan dirinya butuh 5 angka kredit. Sementara yang 4D, golongan 4D ke golongan 4E yang paling tinggi di sini, dari publikasi ilmiah dan atau karya inovatif butuh 20 angka kredit. Sementara dari pengembangan diri butuh 5 angka kredit. Ya. Oke, guru yang bertugas di daerah khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 kali selama masa karirnya sebagai guru. Syaratnya adalah paling singkat telah bertugas selama 2 tahun secara terus-menerus di daerah khusus. Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Oke, demikian pembahasan tentang angka kredit untuk formasi semua guru ya ini ya. Dari guru kelas, guru mapel, sama guru BK. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.